persidangan. Kepada para pihak, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Kepada para pihak, apakah sudah siap mengikuti sidang hari ini? Siap. Kepada para pihak, disilakan berdiri. Kepada majelis hakim, disilakan masuki ruang persidangan. Baik, silakan duduk. Baik, kami Majelis Hakim berdasarkan penetapan majelis pada tanggal 11 Januari 2024 menunjuk saya, Muhammad Gibran SHMH sebagai Hakim Ketua, Khairun Nisa Syahrani Gusman SHMH, dan Nisatir Nauli Marbun masing-masing sebagai Hakim Anggota 2. Dan setelah memperhatikan kelengkapan ruang sidang pada hari ini, maka kami menyatakan bahwa ruangan ini telah layak dan sah sebagai tempat persidangan kita pada hari ini. Kepada para pihak dan para hadirin, wajib untuk menaati tata tertib persidangan dan harap untuk menonaktifkan segala bentuk komunikasi yang dapat mengganggu jalannya persidangan serta dilarang mengambil gambar ataupun segala bentuk dokumentasi tanpa seizin majelis hakim. Dapat dipahami ya semua? Panitera sudah siap sidang hari ini? Kami siap, Yang Mulia. Penggugat? Siap, Yang Mulia. Tergugat? Siap, Yang Mulia. Baik, dikarenakan para pihak telah hadir pada persidangan ini, maka sidang kita lanjutkan ya. Sidang hari ini, Rabu 10 Juli 2024 pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat kelas 1A khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Wan Prestasi dengan nomor register perkara 22-PDTG-2024-PNJKT-BRT antara Mulyono Siregar sebagai penggugat melawan Haji Muhammad Isroni sebagai tergugat. Dengan ini sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk penggugat merupakan kuasa hukum atau prinsipal? Baik, kami selaku kuasa hukum dari kantor hukum Adhikara Lunardi dan Partners, Yang Mulia. Bagaimana dengan tergugat? Kami selaku kuasa hukum dari Dewi Arinata, Yang Mulia. Baik, agar para pihak sah mengikuti persidangan ini, maka majelis hakim akan memeriksa kelengkapan berkas beracara para pihak. Untuk itu, silakan para pihak maju dan menyerahkan masing-masing surat kuasa khusus, kartu tanda advokat, dan berita acara sumpah dari pengadilan negeri. Jadi silakan maju ke depan. Baik, Yang Mulia. Berikut adalah surat kuasa khusus, kartu tanda advokat, dan berita acara sumpah kami serta salinannya, Yang Mulia. Baik, dalam surat kuasa khusus atas nama Cecilia Simamora SHLLM, benar demikian? Benar, Yang Mulia? Surat kuasa khusus dari pihak penggugat tertanggal 15 Mei 2024, benar? Benar, Yang Mulia? Dan apakah sudah didaftarkan ke kepaniteraan? Sudah, Yang Mulia? Kartu tanda advokat juga masih aktif hingga 31 Desember 2027 ya? Benar, Yang Mulia? Baik, tergugat silakan diperiksa. Betul, ya. Baik, silakan tergugat. Berikut salinan surat kuasa khusus, kemudian kartu tanda advokat, dan kartu berita acara. Baik, dalam surat kuasa khusus atas nama Raisa Mutiara Hansa SHMH, Betul, benar Yang Mulia. demikian? Betul, Yang Mulia. Selanjutnya surat kuasa khusus dari pihak tergugat tertanggal 20 Mei 2024, benar? Benar. Dan apakah sudah didaftarkan ke paniteraan? Sudah didaftarkan ke paniteraan, Yang Mulia. Baik, dan kartu tanda advokat juga masih aktif hingga 31 Desember 2027 ya? Ya, betul, Yang Mulia. Silakan diperiksa, penggugat. Cukup, Yang Mulia. Baik, silakan duduk kembali.
Baik, setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan beracara para pihak, maka di sini majelis menyatakan para pihak telah sah untuk mengikuti persidangan ini. Dikarenakan surat kuasa khusus para pihak telah sesuai dengan SEMA nomor 6 tahun 1994 dan berita acara sumpah telah sesuai dengan UU nomor 18 tahun 2003 sehingga sidang dapat kita lanjutkan. Agenda sidang hari ini adalah melakukan upaya mediasi. Sebelumnya, majelis hakim akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian mediasi berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 dan telah dibacakan. Baik, dikarenakan penjelasan mediasi telah majelis sampaikan, maka berdasarkan pasal 17 ayat 8 Perma nomor 1 tahun 2016, majelis wajib untuk menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak dan silakan para pihak maju ke depan meja majelis untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi yang telah disediakan. Silakan. Silakan tandatangani. Para pihak akan menunjuk mediator pengadilan ya. Betul yang mulia. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, setelah bermusyawarah, majelis hakim sepakat untuk menunjuk mediator Natalia Lim, SH.MH CPM, yang akan memimpin selama proses mediasi berlangsung. Silahkan para pihak menuju ke paniteraan setelah ini untuk diantar menemui mediatornya, dan selama proses mediasi berlangsung, majelis hakim wajib menunda sampai adanya laporan hasil mediasi nantinya. Dan untuk itu, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan dilanjutkan sampai dengan majelis mendapatkan hasil laporan mediasi. Dengan ini, sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 22-PDTG-2024-JKTBRT pada hari ini, Rabu 17 Juli 2024, dibuka dan terbuka untuk umum. Baik para pihak, di sini majelis hakim sudah menerima laporan dan hasil mediasi yang pada intinya para pihak gagal mencapai kesepakatan. Akan tetapi di sini majelis mendukung para pihak untuk terus melakukan perdamaian baik itu di dalam maupun di luar pengadilan. Dapat dipahami ya? Paham yang mulia. Sebelumnya, majelis hakim himbau untuk para pihak untuk melakukan pengunggahan berkas perkara ke dalam e-court maksimal 1 hari sebelum setiap agenda selanjutnya dimulai. Dapat dimengerti ya para pihak? Paham yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 131 HR, majelis lanjutkan dengan pembacaan gugatan dikarenakan upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan. Baik, kuasa hukum penggugat, silakan dibacakan gugatannya pada pokok dan intinya saja. Baik yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik yang mulia. Fiat Justitia Ruat Hello. Tegakkanlah keadilan meski bumi akan runtuh. Majelis Hakim yang mulia, kuasa hukum tergugat yang kami hormati, serta hadirin sidang yang kami muliakan. Perkenalkanlah kami selaku kuasa hukum penggugat untuk membacakan pokok-pokok keberatan, wan prestasi dengan dalil-dalil sebagai berikut. Identitas dan seterusnya dianggap telah dibacakan, bahwa pada sekitar bulan Mei 2023, penggugat telah diminta oleh tergugat untuk mengerjakan proyek tambahan edisional mekanikal MC2 dan MC3 4 Indraru Project PT Semen Jayabaya. Bahwa akan hal tersebut telah terjadi kesepakatan, yaitu tergugat akan membayar pembayaran sebesar 1,2 miliar kepada penggugat sebagaimana terbukti dalam hasil notulensi tertanggal 11 Desember 2023. Pembayaran tersebut akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama sebesar 600 juta dan tahap kedua sebesar 600 juta. Bahwa meskipun penggugat telah menyelesaikan proyek tersebut tepat pada waktunya, tergugat hanya membayar sebesar 92 juta kepada penggugat, sehingga membuat penggugat dirugikan sebesar 508 juta. Bahwa penggugat telah mengajukan somasi sebanyak 3 kali kepada tergugat, namun tergugat tidak memiliki itikat baik untuk merespon somasi tersebut. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut. 1. Menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 3%
untuk setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai tergugat mampu membayar seluruh kewajibannya kepada penggugat. 2. Menghukum tergugat membayar kewajibannya kepada penggugat sebesar 508 juta dan uang paksa sebesar 5 juta sehari. Setiap tergugat lalai dalam memenuhi putusan ini. Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Adi Karalunardi dan Partners ditandatangani. Cukup yang mulia. Baik, silakan duduk kembali. Kuasa hukum tergugat, apakah sudah mengerti dengan gugatan yang telah dibacakan oleh kuasa hukum penggugat? Sudah mengerti yang mulia. Apakah kuasa hukum tergugat akan mengajukan keberatan atas gugatan? Iya yang mulia. Tapi mohon izin dikarenakan kami telah mendapatkan salinan gugatan dari 7 hari yang lalu, maka kami akan membacakan gugatan pada hari ini yang mulia. Baik, kalau begitu Panitera, jangan lupa hari sidang akan dimajukan 7 hari ke depan ya. Baik, yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat silahkan dibacakan jawabannya. Baik yang mulia. Lex regisit superflua pugnatia incongrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Surat gugatan yang tidak layak seharusnya ditolak. Majelis hakim yang mulia, kuasa hukum, para penggugat yang kami hormati, hadirin sidang serta sidang yang kami muliakan. Perkenankan kami selaku kuasa hukum tergugat untuk membacakan jawaban sebagai berikut. Identitas dan seterusnya telah dibacakan. Dalam eksepsi dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara dianggap telah dibacakan. Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Wan Prestasi dengan nomor 22-PDTG-2024-PNJKT BRT untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan permohonan eksepsi tergugat untuk seluruhnya, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau tidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, memohon penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami kuasa hukum penggugat dari Arini Natap and Partners ditandatangani. Cukup yang mulia. Silakan duduk. Baik, penggugat apakah akan mengajukan replik? Kami akan mengajukan replik yang mulia. Baik, sesuai dengan jadwal persidangan, kuasa hukum penggugat memiliki waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Mohon dipersiapkan dengan baik ya. Siap yang mulia. Baik, sidang ditunda dan dilanjutkan pada Rabu 19 Agustus 2024 dengan agenda sidang pembacaan replik pihak penggugat di tempat dan jam yang sama. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 22-PDTG-2024-PNJKT BRT pada hari ini, Rabu 24 Juli 2024, dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat apakah hadir? Hadir yang mulia. Tergugat bagaimana? Hadir yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari kuasa hukum penggugat. Silakan dibacakan dan dibacakan pada poin dan intinya saja ya. Baik. Majelis Hakim yang terhormat, kuasa hukum tergugat yang kami hormati, serta hadirin sidang yang kami muliakan. Bahwa terhadap eksepsi tergugat dalam perkara perdata nomor 22-PDTG-2024-PNJKT BRT, maka bersamaan dengan ini, perkenankanlah kami kuasa hukum dari penggugat untuk menyampaikan repliknya sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban tergugat tanpa terkecuali. 2, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah tepat untuk menangani perkara ini. 3, bahwa gugatan penggugat yang diajukan sudah tepat dan jelas, baik mengenai objek dan objek hukum secara normal. Dalam pokok perkara, 1, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2, menolak seluruh eksepsi dan jawaban dari tergugat.
Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum dari penggugat, Adhikana Leonardi dan Partners, ditandatangani. Cukup yang mulia. Baik, silakan duduk. Kuasa hukum tergugat apakah akan mengajukan duplik? Kami akan mengajukan duplik yang mulia. Baik, silakan dipersiapkan ya. Dengan demikian, sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 31 Juli 2024 dengan agenda sidang pembacaan duplik pihak tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 22-PDTG-2024-PNJKT-BRT pada hari ini, Rabu 31 Juli 2024. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pihak tergugat apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah yang mulia. Baik, silakan dibacakan pada pokok dan intinya saja ya. Baik yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, kuasa hukum penggugat yang kami hormati, hadirin sidang serta sidang yang kami muliakan. Perkenankan kami selaku kuasa hukum tergugat untuk membacakan duplik sebagai berikut. Dalam eksepsi, bahwa tergugat menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan sebagaimana dalam eksepsi perkara nomor 22-PDTG-2024 PN JKT-BRT tertanggal 29 Juli 2024. Bahwa tergugat menyatakan menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik penggugat. Bahwa terdapat eksepsi atas gugatan dan replik penggugat kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim pemeriksa perkara. Dalam pokok perkara dianggap telah dibacakan. Berdasarkan uraian tersebut, kami memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Mengabulkan permohonan duplik tergugat untuk seluruhnya. 2. Memberikan putusan selat yang menyatakan Pengadilan Perdata Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memiliki kewenangan kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. 3. Menolak replik penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menerima dan mengabulkan duplik dari tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak replik penggugat untuk seluruhnya. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami kuasa hukum tergugat Dewi Arini Ngenata and Partners ditandatangani. Cukup yang mulia. Baik, silakan duduk. Kuasa hukum penggugat apakah ada tanggapan lagi? Cukup yang mulia. Baik, agenda jawab jinawab pada persidangan ini telah selesai. Selanjutnya, karena dalam jawaban tergugat memohonkan mengenai kewenangan absolut, maka berdasarkan pasal 136 HIR, majelis hakim berkewajiban untuk memutuskannya dalam putusan sela. Dan jika jawaban tergugat diterima, maka putusan sela akan menjadi putusan akhir. Baik, di sini majelis membutuhkan waktu 7 hari untuk bermusyawarah dan menyusun putusan sela. Kemudian para pihak silakan hadir kembali pada persidangan, yaitu pada hari Senin 7 Agustus, maksud saya hari Rabu, 7 Agustus 2024 di tempat dan jam yang sama. Dapat dimengerti ya para pihak? Ya, penting ya, mulia. Baik, oleh karena itu sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 dengan agenda pembacaan putusan sela oleh majelis hakim, dan dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 22-PDTG-2024-PNJKT-BRT pada hari ini, Rabu 7 Agustus 2024, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini ada pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Untuk itu, para pihak harap memperhatikan sebaik-baiknya agar dapat menentukan sikap terhadap putusan yang akan dibacakan nantinya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Baik, akan majelis hakim bacakan ya. Putusan nomor 22-PDTG-2024-PNJKT-BRT. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. Dalam perkara gugatan antara identitas dan seterusnya dianggap telah dibacakan, setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut.
Tentang pertimbangan hukum, dianggap telah dibacakan, dengan demikian unsur telah terpenuhi. Menimbang bahwa dalam pokoknya kuasa hukum tergugat mengajukan keberatan mengenai kompetensi absolut, sehingga seharusnya pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara akuo. Menimbang bahwa atas eksepsi atau jawaban tergugat, penggugat telah mengajukan dan membacakan repliknya di persidangan. Menimbang bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat telah menjatuhkan dan mengajukan duplik di persidangan. Menimbang bahwa mengenai selengkapnya replik dan duplik dimaksud ditunjuk pada berita acara persidangan atau BAP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini dan dianggap telah dipertimbangkan. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tergugat ditolak, maka diperintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan persidangan. Adapun untuk biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir. Mengadili 1. Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan. 3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu 7 Agustus 2024 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat oleh kami Majelis Hakim, dihadiri oleh panitera pengganti dan para pihak, serta ditandatangani oleh Majelis Hakim. Baik, dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Barat kelas 1A khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena itu, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti surat para pihak. Untuk itu, apakah para pihak silakan ya dipersiapkan alat bukti suratnya dan silakan hadir kembali pada persidangan selanjutnya yaitu hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024. Dapat dimengerti ya? Mengerti yang mulia. Baik, dengan demikian, sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian surat pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 dengan agenda pemeriksaan alat bukti surat para pihak di tempat dan waktu yang sama. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 22-PDTG-2024-PNC KTBRT pada hari ini, Rabu 14 Agustus 2024. Dengan ini sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dari para pihak. Sebelumnya untuk kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Siap yang mulia. Baik, silakan maju ke depan. Kita akan memeriksa dari kuasa hukum penggugat terlebih dahulu ya. Ya, maju ke depan. Baik yang mulia, berikut merupakan daftar alat bukti asli, dan salinannya yang telah dilegalisir. Kami mohon izin untuk menjelaskan alat bukti kami. Silakan. Alat bukti P1 berupa perintah kerjasama tertanggal 27 September 2023 telah diberi materai cukup. Alat bukti P2 berupa rekapitulasi pekerjaan tertanggal 10 Agustus 2023 telah diberi materai cukup. Alat bukti P3 berupa fotokopi printout rekapitulasi hasil pekerjaan telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya. Alat bukti P5 berupa fotokopi rekapan pengeluaran atau pemasukan pekerjaan telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya. Alat bukti P8 berupa fotokopi deskripsi dokumen additional work atau pekerjaan tambahan tertanggal 6 Januari 2023. Cukup yang mulia. Baik, apakah tergugat ada tanggapan? Tidak ada. Silakan dilanjutkan oleh tergugat. Baik. Berikut daftar alat bukti asli dan salinannya yang telah dilegalisir yang mulia. Izin untuk menjelaskan alat bukti berikut ini. Yang pertama, kami melampirkan alat bukti fotokopi dari perjanjian kerja tertanggal 3 September 2022. P1.
Iya. Untuk alat bukti T3 dan T4 mengenai fotokopi asli berita acara pembubaran biaya. Selanjutnya ada fotokopi setoran tunai Bank BNI tertanda dengan T5. Berikut ada fotokopi dari print out rekening tahapan diberi dengan tanda T6. Kemudian fotokopi mengenai pesawat rincian tagihan PT Pamungkas Jaya dengan diberi tanda T9. Dan yang terakhir kami menyerahkan mengenai fotokopi rekapitulasi sementara pembayaran gaji Mulyono Siregar diberi tanda T10. Baik, penggugat apakah ada tanggapan? Dari kami cukup yang mulia. Baik, sementara ini majelis hakim akan menyimpan salinannya ya. Baik, silakan para pihak untuk duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk penggugat apakah ada tanggapan lainnya? Dari kami cukup yang mulia. Tergugat bagaimana? Cukup yang mulia. Baik, dengan demikian selanjutnya pemeriksaan alat bukti saksi dan ahli penggugat. Untuk penggugat akan menghadirkan apa saja? Baik, kami akan menghadirkan satu saksi yang mulia. Saksi kami bernama Raka Khairan Sultana ST, merupakan salah satu pekerja dalam proyek MC2 dan MC34, proyek Indra Rum Jaya. Baik, dipersiapkan ya. Baik, Dan yang jangan mulia. lupa pada agenda sidang selanjutnya dilaporkan terlebih dahulu ya ke paniteraan. Dapat dimengerti ya. Mengerti yang mulia? Dengan demikian, sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi penggugat. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 22-PDTG-2024-PNJKT-BRT pada hari ini, Rabu 21 Agustus 2024, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan ahli dari penggugat. Pada penggugat, apakah saksi sudah hadir? Sudah yang mulia. Baik, silahkan dihadirkan ya. Baik yang mulia. Saksi Raka Khairan Sultana Asad ST, silakan memasuki ruang persidangan. Ya, baik, silakan saudara saksi maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas saudara. Silakan duduk. Baik, saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada kali ini ya. Siap, saya keadaan sehat dan siap untuk melaksanakan persidangan. Baik, majelis akan periksa identitas saudara terlebih dahulu ya. Nama saudara Raka Khairan Sultana Asad, ST. Tempat tanggal lahir, Jakarta, 15 Mei 1987. Alamat perumahan Asri, Permai C6 nomor 15, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Benar demikian? Benar. Baik, saudara saksi, apakah saudara mengenal para pihak? Tidak yang mulia. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan darah semenda hingga derajat ketiga kepada kami majelis hakim, panitera ataupun para pihak? Tidak yang mulia. Baik, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih yang mulia. Selamat pagi saudara saksi. Selamat pagi, Ibu. Baik. Saudara saksi sebelumnya mengetahui adanya kerjasama proyek antara Mulyono Siregar sebagai penggugat dengan Haji Muhammad Isroni sebagai penggugat. Benar demikian? Iya, benar, Ibu. Saya mengetahui adanya kerjasama proyek antara Bapak Mulyono dengan Bapak Isroni di Padang. Baik. Lantas, apakah benar saudara saksi memperoleh pekerjaan dari saudara tergugat? Benar, Ibu. Saya memperoleh pekerjaan dari Bapak Muhammad Isroni sebagai tergugat dalam perkara ini. Kami sama-sama memegang kontrak dan surat perintah seperti surat perintah kerja seperti Bapak Mulyono. Baik. Apa benar saudara tergugat pernah tidak membayar saudara saksi selama jalannya proyek ini? Iya, benar. Meskipun saya bekerja sampai selesai, ya, saya sempat tidak dibayar lumayan besar nominal.
Namun alhamdulillah berakhir dengan damai dan diberikan uang senilai 50 juta. Baik, tergugat silakan dilanjutkan. Baik ya mulia. Baik saudara saksi, sebelumnya saudara saksi menjelaskan bahwa ada perjanjian kerjasama dengan pihak tergugat. Apakah saudara saksi mengetahui jenis proyek seperti apa yang dikerjakan oleh Pak Mulyono dengan Pak Isroni? Saya jujur kurang begitu paham Ibu, mengenai detail jenis proyeknya itu Ibu. Oke, di sini kan saudara mengetahui PT Pamungkas Jaya milik Pak Isroni mendapatkan pekerjaan dari sub PT Jajakon di Padang. Saudara sebagai pekerja dalam menjalankan proyek ini, apakah saudara melihat secara langsung kontrak kerja proyek tersebut? Tidak Ibu, saya tidak melihat secara langsung kontrak antara PT Jajakon ini dengan PT Pamungkas Jaya ini. Saya hanya mengetahui bahwa PT Pamungkas Jaya milik Pak Haji Muhammad Isroni mendapatkan pekerjaan dan sub PT Jajakon, selebihnya saya tidak tahu menahu. Oke, sebelumnya apakah saudara saksi mengetahui adanya permasalahan yang terjadi antara Pak Mulyono dan Pak Isroni? Iya, saya mengetahui Ibu, karena sebelumnya saya pernah diminta untuk memberikan keterangan. Setahu saya permasalahannya seputar pembayaran yang belum selesai kamu. Dari kami cukup ya mulia. Baik, saudara saksi, apakah ada yang ingin saudara sampaikan? Tidak, yang mulia, cukup. Ya, saya. Baik, pemeriksaan saudara telah selesai. Silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitas saudara dan meninggalkan ruang persidangan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 28 Agustus 2024 pada tempat dan jam yang sama dengan agenda pembuktian saksi kuasa hukum tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 22-PDTG-2024-PNJKT BRT pada hari Rabu 28 Agustus 2024. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan ahli tergugat. Untuk tergugat apakah sudah siap? Siap yang mulia. Tergugat saksi pertama akan menerangkan apa? Saksi pertama kami merupakan pekerja dari PT Pamungkas Jaya serta sebagai pekerja dalam proyek yang mulia. Baik, silahkan dihadirkan. Saksi Rukita Victoria silakan masuk ruang sidang. Baik, saudara saksi silahkan maju ke depan dan menyerahkan kartu identitas saudari. Baik, silahkan duduk. Selamat siang, saudari saksi. Siap, saudara. Baik, sebelumnya majelis periksa identitas terlebih dahulu ya. Nama saudari Ruth Gita Victoria ST. Tempat tanggal lahir Merauke 7 September 1994. Alamat Jalan Prajurit 1, nomor 1, Mandala, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Agama Katolik, keluarga negara Indonesia. Benar demikian? Benar yang mulia. Baik, saudari, apakah saudari siap dan sehat untuk mengikuti persidangan ini? Saya siap yang mulia. Apakah saudari mengenal para pihak? Tidak yang mulia. Baik, apakah saudari memiliki hubungan darah semenda hingga derajat ketiga kepada kami majelis hakim, panitera dan juga para pihak? Tidak yang mulia. Baik, kalau begitu tergugat silahkan dilanjutkan. Baik, saudara saksi di sini apakah benar sebagai pekerja pada PT Pamungkas Jaya? Benar, Bu. Lalu saudara saksi di sini mengetahui adanya proyek kerjasama antara Pak Mulyono dan Pak Isroni, dan apakah masih berlangsung hingga sekarang? Betul Ibu, setahu saya pekerjaannya dimulai pada tahun 2022 hingga pada tahun 2023 dan seharusnya selesai pada tahun 2024. Oke, apakah saudara saksi mengetahui permasalahan pembayaran proyek yang terjadi antara Pak Mulyono dan Pak Isroni? Jujur Bu, sebenarnya saya tidak mengetahui secara detail permasalahan antara mereka. Tetapi setahu saya bahwa tidak ada pekerjaan pada tahun 2017 yang melibatkan Pak Mulyono. Dan hak-hak Pak Isroni sudah dibayarkan sebesar 1,5 M. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa penggugat telah dibayarkan gaji setiap bulannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya oleh Pak Isroni? Iya Bu, saya mengetahui. Dan setahu saya Pak Mulyono telah digaji setiap bulannya.
Oke. Terima kasih saudara saksi. Dari kami cukup yang mulia. Baik, penggugat silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara pernah melihat draft perjanjian antara PT Jejakon dengan PT Pamungkas Jaya? Iya, pernah Bu. Baik. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa saudara tergugat memiliki hutang sebesar 350 juta? Iya, saya mengetahui Bu dari penggugat. Baik. Apakah saudara saksi turut serta dalam menandatangani dokumen untuk proyek tambahan ini? Iya Ibu, saya juga turut serta dalam menandatangani untuk proyek tambahan tersebut. Baik. Terima kasih banyak. Dari kami cukup yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah ada yang ingin saudari sampaikan? Dan saya cukup yang mulia. Baik, dengan begini pemeriksaan saudari telah selesai. Silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitas saudari dan meninggalkan ruang persidangan. Baik, tergugat apakah akan mengajukan alat bukti tambahan? Tidak yang mulia. Penggugat bagaimana? Dari kami cukup yang mulia. Cukup bisa dibaca. Baik, dengan demikian berdasarkan kalender persidangan kita, maka majelis akan menunda sidang sampai dengan hari Rabu 3 September 2024, tepatnya 7 hari ke depan, pada tempat dan jam yang sama dengan agenda penyerahan kesimpulan. Dengan ini, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 22-PDTG-2024-PNCKT BRT pada hari ini, Rabu 3 September 2024, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah penyerahan kesimpulan para pihak. Namun sebelumnya, para pihak bagaimana perkembangan upaya damai yang telah dilakukan? Mulai dari penggugat. Baik, yang mulia, sampai detik ini belum ada perkembangan untuk berdamai dari pihak penggugat. Tergugat bagaimana? Dari kami juga masih belum ingin berdamai ya. Baik, jika demikian, agenda sidang majelis lanjutkan dengan penyerahan kesimpulan ya. Kepada para pihak, silakan maju ke depan untuk menyerahkan kesimpulannya masing-masing. Penggugat. Ngomong. Berikut kesimpulan dari pihak penggugat yang mulia. Berikut kesimpulan dari pihak tergugat yang mulia. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Baik para pihak, kesimpulan masing-masing pihak telah majelis terima ya. Dan sudah saatnya majelis hakim menyusun putusan akhir dan bermusyawarah. Dengan demikian, berdasarkan kalender persidangan, majelis hakim akan menunda sidang sampai dengan hari Rabu, minggu depan, 10 September 2024, di tempat dan jam yang sama dengan agenda sidang pembacaan putusan akhir. Dengan ini, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 22-PDTG-2024-PNCKT BRT pada hari ini, Rabu, 10 September 2024, dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk para pihak, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Namun sebelumnya para pihak bagaimana? Apakah ada perkembangan terakhir mengenai perdamaian yang telah dilakukan mulai dari penggugat? Baik, hingga saat ini tidak ada kesepakatan perdamaian dan kami memohon untuk langsung dibacakan saja putusannya yang mulia. Baik, tergugat bagaimana? Pihak kami juga masih belum ingin berdamai. Baik, jika demikian agenda sidang majelis lanjutkan dengan pembacaan putusan ya. Kepada para pihak harap diperhatikan. Putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut dalam perkara gugatan antara identitas dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan, setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Tentang pertimbangan hukum, dianggap telah dibacakan, dengan demikian unsur telah terpenuhi. Menimbang
bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat sebagai pihak yang menang dan tergugat sebagai pihak yang kalah. Maka haruslah tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili dalam eksepsi 1. Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan menurut hukum tergugat telah melakukan uang prestasi atau cedera janji kepada penggugat. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kewajiban kepada penggugat sejumlah 508 juta rupiah. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 6% per tahun dari total kewajiban tergugat kepada penggugat sejumlah 508 juta rupiah. Terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.026.000. 6. Menolak gugatan selain dan selebihnya. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu 10 September 2024 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oleh kami selaku Majelis Hakim Muhammad Gibran sebagai Hakim Ketua, Khairul Nisa Syahrani Gusman, Nisa Tirnal Limargun masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan juga Nathanael sebagai Panitera Pengganti. Baik para pihak, apakah para pihak akan mengajukan upaya hukum terhadap putusan yang majelis bacakan? Penggugat, bagaimana? Baik, kami akan mempelajari isi putusannya terlebih dahulu ya Mulia. Tergugat, Kami akan ajukan upaya banding. baik, sebelum itu kami majelis hakim akan menandatangani putusan akhir terlebih dahulu ya. Baik, dikarenakan kuasa hukum tergugat mengajukan upaya hukum, untuk itu silakan mengambil salinan putusan di bagian kepaniteraan ya. Dan majelis ingatkan bahwa jangka waktu untuk melakukan upaya hukum adalah 14 hari setelah putusan ini dibacakan. Dengan dibacakannya putusan akhir oleh majelis hakim, maka sidang dengan nomor register perkara antara Mulyono Siregar sebagai penggugat melawan Haji Muhammad Isroni sebagai tergugat, dengan ini sidang selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Kepada para pihak dipersilahkan untuk meninggalkan ruang persidangan. Demikianlah kemuliaan persidangan dari kelompok 7. Kurang dari yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.